Ya pemirsa, untuk mengulas sidang Komisi Kode Etik Polri dengan terduga pelanggar AKBP Akhirudin Hasibuan, kita sudah bersama dengan penasihat ahli Kapolri, ada Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi. Selamat sore Pak Arianto Sutadi, apa kabar? Baik. Terima kasih. Selamat sore, Bu. Selamat sore, pemirsa. Ya, Pak, hari ini AKBP Akhirudin menjalani sidang kode etik. Apa tanggapan Bapak? Ya, ini penyelenggaraan kode etik ini, kalau tanggapan saya, ini suatu gejala ya. Gejala yang menunjukkan bagaimana kondisi Polri dari sisi yang kurang baik dan sisi yang baik. Sisi kurang baiknya itu adalah tercuatnya perilaku anggota, yaitu tadi ya, KBP Akhirudin itu tadi yang dia menyakitkan anaknya berkelahi kok didiamkan, kemudian anaknya menganiaya dan sebagainya. Itu dari sisi buruknya polisi ya, sehingga itu membuat cemar nama polisi kan. Maka polisi, Kapolri dengan tegas melakukan tindakan pembersihan. Nah, di sisi baiknya adalah sekarang polisi betul-betul nyata-nyata memberikan tindakan yang tegas kepada anggotanya yang melanggar, tidak pandang bulu. Itu kira-kira jadi kondisi yang sekarang ini. Menurut saya sih berita-berita yang mencuat di lapangan ini adalah dari sisi baik sama sisi buruk itu kelihatan semua itu. Ya, apakah perbuatan yang dilakukan oleh AKBP Akhirudin yang membiarkan tindakan penganiayaan yang dilakukan anaknya, kemudian juga penelusuran harta kekayaan yang tidak wajar, apakah ini masuk ke dalam kategori pelanggaran berat, Pak Arianto? Gini, lihat dulu ya. Jadi kalau ini yang mencuat kan Akhirudin itu kan membiarkan anaknya menganiaya gitu lah. Itu jelas itu melanggar kode etik gitu. Tapi kode etiknya di situ kalau cuma menyaksikan kemudian itu bisa dikenakan melanggar bahwa dia tidak menjaga kehormatan polisi kan. Kan polisi idealnya kan harusnya kan ya kalau lihat perkelahian harusnya kan dilerai, orang dianiaya harusnya kan dilindungi kan gitu. Tapi kenyataannya kan dia tidak, seakan-akan kan dia arogan. Di mata masyarakat dia itu berarti sudah menghancurkan kehormatan polisi. Kira-kira disitulah pelanggaran etika yang kalau saya lihat ya, dari sederet kondisi kode etik itu gitu. Tapi polisi itu bisa juga melanggar kode etik kalau melanggar pidana. Cuman kalau pidana itu dianggap pidana yang berat, di situ ada kategorinya, Bu. Jadi yang dianggap pidana yang berat untuk pidana dan bisa dimasukkan dalam kode etik dengan ancaman hukum PTDH itu di dalam pasal yang lama ya, itu eksplisit disebutkan seorang anggota polisi bisa di PTDH apabila melanggar pidana yang diancam dengan hukuman 3 tahun dan itu dilaksanakan setelah vonis. Jadi artinya dia bisa diancam PTDH itu apabila ancaman hukuman pidananya itu kategorinya termasuk berat. Nah, beratnya adalah 3 tahun ke atas. Kira-kira gitu. Kalau untuk ini kan kelihatannya ya dia memberikan melihat menyaksikan anaknya berkelahi dan kemudian dia tidak melerai, itu kalau di dalam pasal KUHP kalau dimasukkan dalam pasal perkelahian perorangan ya ancamannya kan cuma 9 bulan. Kemudian kalau pasal penganiayaan dia hanya ikut serta. Kayaknya dia di bawah, apalagi penganiayaannya kan tidak masuk berat ya, karena dia yang dianiaya itu tidak sampai 14 hari tidak bisa melakukan perbuatan ataupun kegiatan, sehingga dia belum termasuk berat gitu. Jadi kalau menurut hemat saya sih kayaknya sih tidak sampai PTDH, paling pol yang tinggi itu nanti kena demosi. Baik, Pak Arianto, kalau kita melihat perbuatan dari AKBP Akhirudin yang dinilai membiarkan penganiayaan dan dianggap ikut serta, apakah ini hanya cukup pada pemberian sanksi etik atau sudah sepatutnya juga ikut dipidana, Pak Arianto? Enggak, jadi gini ya. Kode etik itu adalah satu bagian daripada sistem penghukuman polisi untuk koreksi ya, untuk perbaikan polisi. Tetapi seorang anggota polisi itu dengan kode etik tidak terbebas daripada tuntutan pidana yang dilakukan. Hanya bedanya adalah kalau tuntutan pidana itu nanti harus diperiksa dulu, Bu. Diperiksa, dibikin LP, dicarikan saksi, carikan barang bukti dan sebagainya, rekonstruksi. Kemudian berkas selesai baru dikirim ke kejaksaan baru diteliti, kalau memenuhi syarat baru diangkat ke para pengadilan. Jadi ini si Akhirudin ini kalau toh nanti kena kode etik itu hanya pada sanksi untuk koreksi kepada tindakan dia yang terkait dengan perilaku dia yang mencemarkan nama polisi.
Tapi kalau untuk tindak pidananya sekarang lagi dicek kan gitu. Itu disita dan sebagainya. Apalagi sekarang gara-gara itu mencuat bahwa dia ternyata latar belakangnya kan ikut dalam yang ilegal apa itu minyak dan sebagainya, kemudian hedonis, kemudian juga gratifikasi. Itu nanti akan dilihat di dalam penyidikan pidana. Gitu. Jadi tidak bisa sekaligus dimasukkan dalam kode etik sekarang ini, karena kalau yang namanya pidana itu adalah yang sudah divonis. Kan siapa yang dinyatakan bersalah kan hakim yang menyatakan, bukan penyidik gitu. Beda kalau kode etik. Kalau kode etik itu yang menyatakan bersalah besar atau kecil itu hakim kode etik. Di mana hakim kode etik itu ditunjuk sendiri oleh polisi sendiri gitu. Kalau hakim pidana harus para hakim jaksa itu yang independen kan gitu. Jadi harus nunggu vonis itu dulu gitu. Baik, Pak Arianto, hal lain yang mencuat pasca kasus penganiayaan yang dilakukan oleh anaknya ini adalah mengenai gaya hidup AKBP Ahirudin yang dinilai tidak wajar atau tidak sebanding dengan harta kekayaan yang pernah ia laporkan dalam LHKPN. Apakah ini juga sudah sepatutnya bisa memperberat sanksi etik kepada AKBP Ahirudin, lalu apa yang semestinya dilakukan oleh pihak internal kepolisian untuk kemudian mengusut harta kekayaan AKBP Ahirudin yang dinilai tidak wajar ini, Pak Arianto? Saya tadi lupa menyampaikannya, di dalam di kode etik itu bukan untuk kemasyarakatan itu. Polisi itu nggak boleh menunjukkan kehidupan yang hedonis ya, berhura-hura, itu ada pasalnya. Nah itu juga termasuk pelanggaran etik yang bisa dikenakan dia. Jadi nanti dalam kode ini saya kira dia tuntutannya tidak hanya pada melanggar pasal itu tadi, membiarkan masyarakat yang butuh pertolongan tapi tidak ditolong, termasuk juga pola hidup yang hedonis itu tadi yang sehingga bisa mencemarkan nama polisi. Paling tidak 2 poin itu untuk kode etiknya ya. Tetapi kalau untuk temuan berikutnya itu ada penemuan barang bukti seperti ilegal istilahnya jual beli minyak yang dengan ilegal itu ya. Dan kemudian kepantasan harta kekayaan, dan itu yang jelas pasti itu melanggar ya, karena apa? Dia kan hanya melaporkannya kan kekayaan cuma 400 juta atau berapa itu, padahal kekayaannya kan berlebih. Itu patut diduga itu pasti melakukan tindakan gratifikasi. Nah gratifikasi itu termasuk di dalam tindakan pidana, sehingga nggak bisa cuma pakai dugaan, harus dibuktikan. Makanya itu sampai disita-sita tempatnya dan sebagainya, dicari izinnya, bahkan yang mengelola itu kan dikejar sekarang dan sebagainya. Itu dalam rangka pembuktian pidana untuk yang nanti gitu. Jadi ini yang akan dijatuhkan kepada Ahirudin ini kalau di lingkungan polisi ada bertahap. Satu kena etiknya, dan yang kedua pidananya pasti juga akan dikejar juga. Itu sebagai bukti bahwa sebetulnya polisi ini diawasi betul dengan suatu aturan yang ketat, tetapi kenyataannya ya sejauh ini masih banyak sekali polisi-polisi yang kurang bagus ya, dan kurang terawasi. Nah, inilah contoh sekarang ini bahwa di lingkungan polisi itu memang diawasi dengan rambu-rambu yang banyak, dan sekarang diterapkan dengan sebenarnya, sehingga kita berusaha polisi itu akan menjadi baik seperti yang diharapkan oleh masyarakat. Kira-kira itu yang terjadi di lapangan sekarang ini. Ya, Pak Arianto, PPATK juga sudah menyebutkan bahwa ada nilai transaksi yang cukup besar di rekening milik AKBP Ahirudin. Kemudian KPK juga berencana akan memanggil AKBP Ahirudin untuk mengklarifikasi harta kekayaannya. AKBP Ahirudin juga disebut-sebut menerima uang jasa penjagaan gudang solar di Sumatera Utara. Ini kemudian membuat kecurigaan masyarakat, atau jangan-jangan tidak hanya AKBP Ahirudin, tapi ada juga beberapa polisi lain yang juga melakukan hal yang sama. Ini mengapa ini bisa terjadi begitu, Pak Arianto? Apakah pengawasannya yang kurang ketat? Apa yang harus dievaluasi, Pak Arianto? Ya, itu ya kejadian sekarang ini kan menunjukkan ya bahwa dari 460.000 polisi yang berdinas di seluruh Indonesia ini, yang seharusnya itu kan mereka kan dilambari dengan Tribrata Catur Prasaja sebagai pelayan masyarakat, sebagai pelindung masyarakat, sebagai penegak hukum, sebagai pemelihara kamtipmas. Tapi kenyataannya kan mereka kan ya tidak bersih semuanya gitu ya. Sehingga ada juga yang berlaku tidak baik gitu. Dan mestinya secara teoritis kan sudah ada rambu-rambu untuk mengawasi gitu. Tapi ya sama juga dengan manusia kan. Manusia itu kan di dunia ini ada yang baik, ada yang buruk. Dan berapa persen yang buruk sama yang baik kan banyak juga. Sama juga di polisi. Nah, ini sekarang ini yang kelihatan yang mencuat, oh ternyata itulah salah satu contoh polisi yang melanggar gitu. Nah ini sekarang dengan adanya kejadian ini, kalau saya sih sebagai penasihat ahli Kapolri ya,
yang merasa beruntung juga karena ditunjukkan oleh Tuhan ya bahwa polisi ini masih harus diperbaiki, dan dengan kayak gitu maka sekarang terpaksalah kita harus memperbaiki dengan serius, dan itu juga memberikan contoh kepada yang lain supaya polisi-polisi yang selama ini masih bertindak ya kurang baik itu akan berkaca, oh kalau gitu sekarang saya tidak boleh lagi meneruskan itu. Jadi ini suatu blessing in disguise lah menurut saya itu. Jadi suatu sarana untuk memperbaikan polisi dengan cara dimunculkan kejadian ini di muka publik, dan polisi harus bebenah betul-betul, tidak serius, tidak hanya ngomong doang gitu ya, tapi betul-betul dibenahi dengan tindakan yang cepat kepada setiap pelanggaran dikoreksi, dan itu bisa menimbulkan efek jera bagi polisi-polisi yang lain. Di samping itu juga bisa menunjukkan kepada masyarakat bahwa polisi memang pimpinan polisi berusaha baik gitu, tapi dalam pelaksanaannya memang kenyataannya masih kurang efektif selama ini. Buktinya kan ada yang seperti kayak gitu kok nggak ketahuan gitu, misalnya gitu. Tadi contoh dari Pak Ahirudin ini kan seorang AKBP kok sampai dia punya transaksi sampai miliaran dan sebagainya ini. Tentunya itu kan bukan terjadi baru kali ini, kan sudah lama baru ketahuan. Itulah contohnya ya bahwa memang polisi ini dibekali dengan kewenangan yang tinggi sehingga sangat mudah sekali untuk menyelesaikan kewenangannya, maka harus dibekali dengan pengawasan yang ketat. Gitu. Nah, pengawasan itu harus efektif penerapannya. Kalau selama ini kenapa itu terjadi ya berarti pengawasan memang kurang efektif. Tapi pimpinan sudah berusaha sekarang mencoba mengefektifkan pengawasan itu. Nah ini butuh bantuan dari masyarakat. Kita juga butuh masukan dari masyarakat, melaporkan mana yang kurang baik, laporkan sehingga kita bisa memperbaiki. Karena kalau dari kita sendiri itu agak susah ya mencari yang kurang baik itu tanpa didorong oleh masyarakat ini Pak yang kurang baik, dan kira-kira begitu Bu. Jadi peristiwa ini sungguh merupakan satu momentum ya. Di satu sisi untuk masyarakat lebih berani lagi menyampaikan kondisi polisi yang sesungguhnya, di sisi lain menyampaikan pada polisi harus serius memperbaiki hal-hal yang kurang baik di lingkungan institusinya. Gitu. Kira-kira begitu. Baik, terima kasih Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi, penasihat ahli Kapolri. Semoga ke depan pengawasan terhadap seluruh anggota Polri bisa benar-benar efektif dan seluruh anggota Polri di tanah air bisa menjalani tugasnya dengan baik dan benar-benar bersih begitu ya. Baik, terima kasih Pak Arianto, sehat dan sukses selalu. Amin, terima kasih.